Better turn up, bro, blow it on up till I can't even think no more. Thinking right to go down the A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Informatika, kelompok 5 semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Al-Islam dengan dosen pengampu Rahmat Alrian MKom. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dina Salsabila dengan NIM 220601015 dan selanjutnya ada Sylvia Siskawati dengan NIM 220601029. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM. Pertama, tahun berdiri 1 Oktober 1965 Jakarta. 2. Ketua Umum Zulfikar Ahmad. 3. Proses kaderisasi kaum komunis mulai berusaha mematahkan kadernya dengan meningkatkan offensif revolusionernya dan mulai mengadakan percobaan dengan melakukan aksi sepihak. Pada tanggal 15 November 1961, sekitar 3.000 anggota Barisan Tani Indonesia BTI mengadakan aksi sepihak mengharapkan tanah milik perusahaan perkebunan negara secara liar. Aksi-aksi sepihak kemudian dilancarkan oleh PKI di banyak daerah. Mereka meningkatkan situasi revolusioner sebagai persiapan merebut kekuasaan. Peristiwa Bandar Betasi di Sumatera Utara di mana seorang letnan angkatan darat mati dicangkul oleh BTI, dan peristiwa itu cukup menyakitkan hati pimpinan angkatan darat. Bukan cuma itu saja, terjadi juga upaya-upaya penggerogotan ideologi negara. Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila diperas menjadi Ekasila, Ekasila adalah gotong royong. Gotong royong itu terwujud dalam Naskom. Naskom adalah singkatan dari Nasional, Agama, dan Komunis. 4. Sebab berdirinya. Pada waktu itu, tujuan KOKAM lahir adalah untuk memberi dukungan fisik terhadap perjuangan bangsa. Inilah bentuk peran konkret bela negara dari Persatuan Muhammadiyah dalam bersama komponen bangsa yang lainnya dalam memberikan dukungan fisik terhadap berbagai bentuk ancaman bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan tepat pada jam 21.30 tanggal 1 Oktober 1965 diproklamirkan berdirinya KOKAM. Kemudian Pak Prozo Kosumo selaku komando KOKAM mengeluarkan instruksi sebagai berikut: di setiap cabang Muhammadiyah segera dibentuk KOKAM. 5. Tingkatan pada persyakitan dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah KOKAM.
Tingkatan jabatan umumnya mencakup berbagai level, mulai dari anggota biasa hingga posisi kepemimpinan. Beberapa jabatan umum dalam organisasi tersebut meliputi anggota biasa, anggota yang tergabung dalam kokam, pengurus ranting, memegang tanggung jawab di tingkat ranting atau cabang, pengurus daerah bertanggung jawab di tingkat daerah, pengurus wilayah memegang peran penting ditingkatkan wilayah pengurus pusat. Posisi kepemimpinan tertinggi di tingkat pusat organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tingkatan organisasi mulai dari pimpinan pusat. Pimpinan Pusat Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau yang sering kita sebut yaitu Kokam memiliki struktur organisasi yang mencangkup beberapa tingkatan. Seperti yang pertama, pimpinan pusat atau PP Kokam bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasi. Yang kedua, pimpinan daerah atau PD Kokam menyelenggarakan dan menguasai kegiatan Kokam di tingkat daerah. Dan yang ketiga, Kepala Bidang atau Kabid Kokam bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, sosial, dakwah, dan lain-lain. Dan yang keempat, pimpinan cabang atau PC Kokam memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Kokam di tingkat cabang. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, anggota Kokam. Individu yang terlibat dalam kegiatan organisasi Kokam di berbagai tingkatan. Setiap tingkat dalam struktur organisasi Kokam memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mendukung misi dan tujuan organisasi. Baiklah, yang selanjutnya cabang istimewa hingga pimpinan ranting. Cabang istimewa dan pimpinan ranting adalah struktur organisasi dalam Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah yaitu Kokam. Cabang istimewa adalah bagian dari struktur organisasi Kokam yang bertanggung jawab atas wilayah atau area tertentu. Sedangkan pimpinan ranting merupakan level yang lebih rendah dan biasanya berada di tingkat lokal, mengelola ranting atau kelompok kecil di dalam cabang. Mereka memegang peran penting dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan Kokam di tingkat lokal seperti kegiatan sosial, pendidikan, atau pelatihan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan, kebersamaan, serta mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kepada anggotanya. Jenis atau tingkatan organisasi. Tingkatan tersebut biasanya terdiri dari 4, yaitu yang pertama, pimpinan pusat atau PP merupakan tingkat tertinggi dalam struktur organisasi Kokam. PP memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, arah, dan visi organisasi. Yang kedua, pimpinan daerah atau PD merupakan tingkat di bawah PP. PD bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya masing-masing. Yang ketiga, pimpinan ranting atau PR merupakan tingkat organisasi di tingkat lokal yang bertugas mengelola kegiatan Kokam di tingkat unit atau ranting. Dan yang keempat, anggota aktif merupakan anggota yang terlibat langsung dalam kegiatan Kokam di semua tingkatan, baik secara lokal maupun nasional. Setiap tingkatan ini memiliki peran tanggung jawabnya masing-masing dalam menjalankan aktivitas dan program AMM atau Kokam.